Istri Masa Depan episode 25. Mereka hanya berempat. Evan dan Kendra sibuk membakar daging di tempat yang sudah disediakan, sedangkan Tiara dan Safriana saat ini sedang menata meja makan, meriasnya seromantis mungkin. Ya, karena saat ini mereka sedang berada di pantai yang sudah ditutup atas permintaan Safriana. Jadi, mereka sudah seperti sedang melakukan private party, hanya berempat. Jadi, hubungan kalian benar-benar cukup jauh ya? Safriana membuka suaranya saat Tiara sedang sibuk menata piring-piring di meja makan. Tiara mengangkat wajahnya. Ya, aku? Iya, kamu dan Evan, suamiku. Safriana mengatakan kata suamiku dengan penuh penekanan. Entah kenapa hal tersebut membuat Tiara tak enak hati. Iya, aku nggak tahu bagaimana cara jelasinnya. Kamu mau seperti ini terus, menjadi simpanan dia? Apa kamu nggak takut kalau suatu saat nanti dia tergoda denganku? Ya, Tiara takut saat membayangkan hal itu. Tiara memang takut, sedih, kesal, dan ia ingin marah. Kenyataan jika dirinya tidak memiliki hak untuk meminta Evan tetap tinggal di sisinya benar-benar membuat Tiara lemah. Ia takut ditinggalkan Evan suatu saat nanti, tapi ia tidak bisa berbuat banyak. Aku nggak perlu takut, toh hubungan kami nggak lebih dari di atas ranjang. Tiara mencoba mengendalikan diri. Ia tidak peduli jika dirinya rendah di mata Safriana karena asalkan wanita itu tidak bisa menebak apa yang ia rasakan saat ini pada Evan. Tiara hanya menunduk. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Safriana tentu sudah melihat apa yang ia rasakan, dan Tiara tidak tahu apa yang harus ia lakukan agar Safriana tidak mengatakan hal tersebut pada orang lain. Kamu gak pengen buat Evan suka sama kamu? Pak Evan sudah punya orang yang dia cintai, jadi aku gak mungkin bisa membuatnya menyukaiku. Benarkah? Siapa? Tiara menggelengkan kepalanya. Ia tidak mungkin bicara pada Safriana tentang perasaan Evan. Beruntung, Evan percaya pada dirinya dan mengatakan tentang perasaannya pada Karina, yang tak lain adalah adik ipar lelaki itu. Jadi, ia tidak mungkin mengatakan hal tersebut pada orang lain. Kenapa kamu ingin hubunganku dengan Pak Evan tak lebih dari hubungan ranjang? Tanya Tiara. Karena aku lihat kalian cukup cocok. Kasihan aja kalau lihat hubungan kalian hanya begini-begini saja. Kupikir itu sangat merugikan kamu. Tiara menganggukkan kepalanya dengan spontan. Ya, jika dipikir-pikir, ia memang rugi. Tapi mau bagaimana lagi? Evan sudah menolongnya. Jadi mau tidak mau, ia harus melakukan apapun yang diinginkan lelaki tersebut. Kalau aku jadi kamu, aku akan melakukan apapun agar dia tidak meninggalkanku. Gumam Safriana. Maksud kamu? Safriana tertawa lebar. Lihat saja, dia sangat sempurna untuk ukuran lelaki dewasa. Kaya, tampan. Aku yakin dia memiliki bibit unggul untuk mencetak keturunan. Andai saja
aku belum cinta mati sama Kendra. Mungkin aku sudah jatuh hati padanya. Ya, apa yang dikatakan Safriana memang fakta. Evan begitu sempurna untuk ukuran seorang lelaki dewasa. Tampak sangat matang, mempesona, dan mampu membuat siapa saja tertarik padanya, tak terkecuali Tiara. Hal tersebut yang membuat Tiara semakin tak percaya diri dan memilih memendam perasaannya dalam-dalam daripada mengungkapkannya. Belum lagi tentang peraturan tertulis di kontrak mereka. Intinya, kalau kamu suka, perjuangkan. Jangan mau kalah. Dan satu lagi, aku mendukungmu. Kamu orang baik dan tampak sangat polos. Hal itu yang membuatku tidak tega saat membayangkan bagaimana masa depanmu selanjutnya tanpa dia. Tiara hanya menganggukkan kepalanya. Ia mencerna setiap kata yang terucap dari bibir Safriana. Ya, seharusnya ia memperjuangkan apa yang ia rasakan. Seharusnya ia bisa membuat Evan jatuh hati padanya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana dengan kontrak mereka? Haruskah ia melanggar poin-poinnya? Sepanjang makan malam, Tiara tidak bisa berhenti memikirkan tentang Evan. Hingga ia merasa masakan yang dimakannya terasa hambar. Ia khawatir tentang kelanjutan hubungannya nanti. Ia takut jika Evan akan benar-benar meninggalkannya. Dan Tiara tidak bisa memikirkan tentang kemungkinan terburuk tersebut. Mau tidak mau, Tiara memikirkan apa yang dikatakan Safriana. Ya, salahkah jika dirinya menginginkan lebih? Meminta Evan untuk selalu berada di sisinya hingga akhir? Tiara menggelengkan kepalanya. Ia tahu bahwa membuat Evan jatuh hati padanya pasti akan sangat sulit, mengingat bahwa lelaki itu sudah memiliki pujaan hatinya. Apalagi ketika ia tahu siapa pujaan hati Evan, yaitu Karina yang tentunya memiliki penampilan yang jauh lebih baik dibandingkan dirinya. Hal tersebut membuat Tiara berkecil hati, tidak percaya diri dengan apa yang akan ia perjuangkan. Sungguh tidak adil. Tiara menggerutu dalam hati. Kenapa Evan harus memiliki wanita yang ia sukai? Kenapa lelaki itu tidak melupakan saja sosok Karina? Belum lagi kenyataan jika Evan juga sudah berstatuskan sebagai suami Safriana yang penampilannya bahkan melebihi sosok Karina. Meski Evan tak tampak tertarik dengan Safriana, tapi dalam hati Tiara yang paling dalam, ia takut jika suatu saat nanti Evan berpaling dari Karina pada Safriana, bukan pada dirinya. Tiara menghela napas panjang. Hal tersebut tak luput dari perhatian Evan, hingga kemudian Evan bertanya pada Tiara, "Kamu baik-baik saja kan?" Tiara mengangkat wajahnya menghadap pada Evan. Ia mengangguk dan menjawab, "Ya, aku baik-baik saja kok. Makanannya gak enak. Kamu gak suka?" "Enak, aku suka. Tapi kamu banyak melamun," Evan berkomentar. "Maaf, aku hanya sedikit memikirkan sesuatu." "Apa?" tanya Evan lagi. "Bukan hal penting," jawab Tiara. Ia tidak mungkin mengatakan jika dirinya sedang memikirkan tentang masa depan hubungan mereka. Tiara tahu jika Evan tidak akan suka membahas tentang hal tersebut, apalagi saat ini di meja makan dengan Safriana dan Kendra yang duduk tepat di hadapan mereka. "Nggak usah dipikirin. Tujuan kita kesini hanya untuk bersenang-senang.
Aku nggak mau kamu mikirin yang tidak-tidak. Tiara tersenyum. Ia mengangguk dan berkata, "Iya, aku akan mencobanya." Lalu, mereka kembali menyantap hidangan makan malam yang terasa begitu romantis untuk mereka berempat. Tiara dan Evan kembali ke cottage saat jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tadi, setelah makan malam bersama, mereka berdua menghabiskan waktu di bibir pantai bersama dengan Safriana dan Kendra. Mereka bahkan membuat sebuah api unggun dan saling bercerita menghadap api unggun tersebut. Terasa sangat romantis. "Nanti, mungkin aku akan sangat jarang pulang ke Bandung," ucap Evan yang saat ini sudah berada di area dapur mengambil sebotol air dingin dari dalam lemari pendingin. "Kenapa?" tanya Tiara yang saat ini sudah berada tepat di belakang Evan. "Aku akan tinggal dengan Ana sementara di Jakarta. Aku gak mungkin tinggal terpisah dari dia, karena orang tua kami nanti akan sering mengunjungi kami. Kamu tahu kan, pengantin baru." Tiara tersenyum, meski sebenarnya ia tidak ingin tersenyum saat mendengar kalimat dari Evan tadi. Dengan spontan, Tiara memeluk tubuh Evan, mengalungkan lengannya pada leher Evan, seperti sedang menggoda lelaki tersebut. "Bagaimana denganku?" tanya Tiara dengan manja. Ya, terkadang Tiara memang bersikap manja seperti ini, tapi malam ini ia sengaja melakukannya karena ia ingin melakukan sesuatu untuk merubah masa depannya bersama dengan Evan. "Kamu bisa tinggal sendiri seperti seminggu terakhir kan? Kalau aku kangen, hubungi saja aku. Aku akan mengunjungimu sesekali." "Jadi sekarang aku benar-benar seorang simpanan ya?" tanya Tiara yang saat ini sudah menggoda dada Evan. Evan menelan ludah dengan susah payah. Ia merasa jika Tiara sedang menggodanya. Dan astaga, sejak kapan wanita ini pandai menggoda? Ya, simpanan dan penggoda. Evan menjawab dengan penuh penekanan. Saat Tiara tidak menggodanya saja, ia sudah merasa tergoda. Apalagi saat Tiara menggodanya seperti ini. Oh, Evan seakan tak dapat menahan dirinya. "Jadi, aku seorang penggoda?" Tiara masih melanjutkan aksinya, meski ia merasa jika ini sama sekali bukan dirinya, tapi ia harus melakukannya. Ia harus menggoda Evan dan mencoba membuat lelaki itu takluk semakin dalam kepadanya. "Ya, siapa yang mengajarimu melakukan ini?" Tiara tersenyum. Ia malah mengangkat kaos yang dikenakan Evan melewati kepala dan tangan lelaki tersebut. Hingga kemudian tubuh bagian atas Evan sudah polos, meninggalkannya hanya dengan celana pendeknya yang membalut bagian tubuh bawahnya saja. "Gak ada, Pak Evan gak suka saya melakukan ini," tanya Tiara dengan jemari yang sudah merayap pada otot-otot perut Evan hingga membuat Evan menahan napas. "Suka, ya, sangat suka," Evan menjawab dengan pasti. Jemari Tiara dengan berani menuruni perut Evan, kemudian membuka celana pendeknya yang dikenakan lelaki di hadapannya tersebut, membebaskan bukti gairah Evan dengan sesekali menggodanya. Hingga yang dapat Evan lakukan hanya memejamkan matanya, sesekali menahan napas. "Tiara,
Kamu mau membunuhku? Tiara tersenyum. Jemarinya masih menggoda bukti gairah Evan saat ia menjawab, "Tidak, aku cuma mau menggoda Pak Evan." "Maka lakukanlah sekarang." Evan tak menunggu lama. Ia segera mengangkat tubuh Tiara, mendudukkannya pada meja dapur. Jemarinya dengan mahir meloloskan pakaian yang dikenakan Tiara hingga wanita itu kini sudah polos tepat di hadapannya. Lalu, Evan tak menunggu lama lagi. Dia segera mencumbu Tiara sebelum kemudian menyatukan diri dengan begitu sempurna pada tubuh Tiara. Bersambung, nantikan episode 26-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.